Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan implementasi algoritma deret aritmatika dan kombinasi menggunakan Python. Berikut adalah anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Reva Alia Devendra dengan NIM 0123 120. Perkenalkan, nama saya Syafran Siralise dengan NIM L01231134. Perkenalkan, nama saya Raka Alianda dengan NIM L01231146. Selanjutnya, kita akan menampilkan deret aritmatika menggunakan Python. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Rumusnya Sn sama dengan N kali N plus 1 per 2 atau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai N. Berikut ini adalah source code untuk menjelaskan rumus tersebut di dalam Python. Yang pertama, membuat fungsi hitung deret aritmatika. Jika n adalah 1, maka akan mengembalikan 1. Jika n bukan 1, maka akan mengembalikan n ditambah fungsi deret tersebut dengan n-nya dikurangi 1. Selanjutnya akan meminta input dari user. Kemudian semua fungsi yang merupakan n akan dijumlahkan menjadi hasil yang kemudian akan di-print ke output. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara operasi matematika yang digunakan untuk menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumus kombinasi sendiri dapat ditulis dengan notasi C, N, R atau NCR. Nah, rumusnya itu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Untuk source code-nya adalah berikut ini. Yang pertama ada fungsi kombinasi di mana dia menerima dua inputan integer yaitu A dan B. Jika B sama dengan 0 atau A bernilai sama dengan B, maka dia akan mereturn 1. Kecuali jika kondisi if tidak terpenuhi, maka dia akan mereturn dengan memanggil dirinya sendiri yaitu fungsi kombinasi dengan nilai A-nya dikurangi 1, B ditambah kombinasi A dikurangi 1 dan B dikurangi 1. Nah, selanjutnya adalah user akan diminta inputan berupa nilai N dan R. Nah, jika R-nya lebih besar dari N atau R-nya kurang dari 0, maka dia akan mengeluarkan output berupa nilai R harus di antara 0 dan N. Nah, jika kondisi if-nya tidak terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan output berupa hasil dari kombinasi tadi. Selanjutnya adalah kombinasi tertutup, yang dimana maksud dari tertutup ini adalah beda dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu rekursif atau memanggil dia sendiri, yang di sini memakai perulangan for. Berikut adalah kodenya. Di sini ada fungsi faktorial dan juga fungsi kombinasi tertutup. Di fungsi faktorial ini akan mengambil satu variabel saja, yaitu A. If A sama dengan 0 atau A sama dengan 1, maka akan mengembalikan 1. Setelah if tersebut akan membuat variabel baru, yaitu variabel hasil yang sama dengan 1. Selanjutnya dibuat perulangan I bernilai 1 sampai A plus 1. Dalam perulangan tersebut, hasil akan dikali I terus sampai perulangan tersebut selesai. Setelah perulangan tersebut selesai, maka fungsi itu akan return hasil. Yang kedua adalah fungsi kombinasi tertutup yang mengambil dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Dalam fungsi tersebut hanya ada satu perintah, yaitu mengembalikan fungsi faktorial A per faktorial B kali faktorial A min B. Rumus ini ada pada slide kedua sebelumnya. Setelah saya jelaskan fungsi-fungsi tersebut, pada kode ini akan menginput dua variabel, yaitu variabel N dan R. Jika R lebih dari N atau R kurang dari 0, maka akan tertampil output nilai R harus antara 0 dan N. Setelah itu terdapat fungsi Q, yaitu untuk mengeluarkan user dari jalannya program. Kalau misalkan if tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan output hasil dari inputan yang diinput oleh user. Hasil tersebut adalah hasil kombinasinya.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.